Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Hadis rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hikmah ataupun ganjaran dari pahala berpuasa di tanggal 10 Hijriah atau yang disebut dengan Yaum Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbunallah. Malam ini adalah malam tahun baru Islam 1445 Hijriah. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkati kita semuanya, karena kita telah diberikan kesempatan hidup 1 tahun sempurna dari Dzulhijjah kemarin tahun yang lalu sampai dengan awal atau tanggal 1 Muharram saat ini 1445 Hijriah. Tentu dengan berbagai koreksi dan evaluasi kegiatan selama 1 tahun. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi, atau juga bisa jadi menjadi orang yang celaka. Itu tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Fastabqi qalbak, tepuk dada, tanya selera. Kita termasuk kategori orang yang beruntung, kita yang bisa jawab. Sebab yang tahu kondisi kita ya kita dan Allah Ta'ala. Orang lain tidak akan tahu. Apakah jikalau seseorang itu bertanya jujur kepada dirinya sendiri, apakah dia sudah lebih baik tahun ini
atau tahun yang baru lewat ini, atau biasa saja, atau malah lebih buruk? Itu jawabannya fastabti qalbak, tepuk dada, tanya selera. Yang tahu cuman diri kita masing-masing. Hanya saja karena Allah berkasih sayang kepada kita, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, memperbaiki diri, meningkatkan amal, menjaga iman, memperkuat akidah, bersungguh-sungguh menjalankan sunnah, serta menjauhi diri dari segala perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu karena rahmat dan karunia Allah. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, tentu kita semua ini jadi orang yang merugi. Sebab hanya rahmat Allah lah yang menggerakkan kita, karunia Allah lah yang menggerakkan kita untuk bisa menetap beribadah. Yu'til hikmata may yasha. Allah yang berikan hikmah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Wa may yu'til hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dengan hikmah yang Allah berikan itulah manusia bisa berbuat kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita sholat itu bukan karena kita rajin beribadah, tapi karena Allah berkasih sayang sehingga Dia gerakkan kita untuk bisa sholat. Kita puasa bukan karena kita kuat, tapi karena Allah tunjuki kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan karunia-Nya, sehingga diri manusia itu merasa terbiasa dengan melaksanakan ibadah puasa. Kita hadir di kajian ini bukan karena kita alim, bukan, tapi karena Allah yang karuniakan kepada kita hikmah, dan Allah menginginkan kita mendapatkan pahala yang banyak lewat duduk di majelis ilmu ini. Jadi bukan karena kita yang alim, ketika sholat bukan karena kita rajin, ketika puasa bukan karena kita kuat, ketika bersedekah bukan karena kita dermawan, tapi semuanya adalah laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Itu adalah karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Seorang guru bisa ngajar bukan karena ilmunya guru itu yang tinggi, tapi karena Allah berikan karunia kepadanya, rahmat kepadanya, sehingga Allah jadikan ia sebagai saluran ilmu yang akan menyebabkan orang lain terhindar dari kebodohan. Dan itu merupakan pahala bagi yang mengajar itu, bagi para guru itu. Jadi bukan karena kecerdasan, bukan karena kejeniusan seorang guru, seorang profesor, bukan karena jeniusnya dia sehingga ia menjadi guru besar dari para guru, tapi karena Allah telah berikan karunia kepadanya. Jikalau dia orang yang taat kepada Allah, maka itu adalah karunia. Tapi kalau dia bukan orang yang taat kepada Allah, itu adalah istidraj. Allah berikan dia ilmu yang banyak, padahal dia kafir kepada Allah Ta'ala. Dia mampu menyelesaikan rumus-rumus. Mungkin dia ahli ekonomi, mungkin dia ahli di bidang politik, ahli di bidang pertahanan, ahli di bidang sosial, ahli di bidang keagamaan. Segala keahlian yang dimiliki oleh manusia bukan karena manusianya yang jenius, tapi karena Allah telah memberikan karunia dan rahmat kepadanya. Seorang ahli ibadah, sampai-sampai dia tidak lagi menginginkan sedikit pun dari kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar buat bertahan hidup, supaya tetap bisa beribadah. Itu bukan karena dia orang yang hebat, tetapi karena Allah berikan dia karunia, sehingga
dia bisa menjadi orang yang tekun dalam beribadah. Pantaslah kita diajarkan alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal. Hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan. Karena apa? Karena ketika kondisi kita seperti ini karena Allah. Ketika keadaan kita seperti ini itu karena Allah. Jadi tidak ada kehebatan yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Makanya kita diajarkan satu kalimat yang sangat indah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa bedanya billahil aliyyil azim dengan wahuwal aliyyul azim? Bedanya itu karena faktor huruf yang mendampingi kalimat Allahnya. Jadi kalimat billahi karena ada huruf ba di situ, huruf jar, maka dia dibaca dengan billahi. Jadi huruf khafad. Billahil aliyyil azimi. Jadi billahi dibaris bawahi dengan huruf ba atau bi itu. Ali dia itu mengikut kepada barisnya Allahi. Kemudian azimi juga mengikut kepada baris billahi. Jadi makanya bacaannya billahil aliyyil azim. Jangan nanti dibaca billahil aliyyul azim, salah. Billahil aliyyil azimi. Tapi kalau pada ujung kalimat Al-Baqarah 285 itu wahwal aliyul azim. Wahwal aliyul azim. Kenapa? Karena dia ngikut kepada baris wahwa. Jadi wahwa itu barisnya rafa' dia. Wahwa itu adalah merupakan mubtada, kemudian aliyu merupakan khabarnya, azimu juga na'at, artinya mengikut kepada baris alim. Jadi tidak bisa kita membaca sembarangan saja, sembarang membaca saja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahal azim. Nah, wa huwal aliyyul azim. Billahil aliyyil azim. Jadi beda-beda sedikit ya. Hah? Nah, maknanya tidak, sebab itu sifat. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman makna aliyu, aliyah, aliyi sama saja, maha tinggi. Azim, azimi, azima, azimu artinya tetap sama, tidak berubah. Itu adalah merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia disebut dengan na'at. Ini nama sifat ya. Tapi ketika posisinya ini nanti yang menentukan. Jadi bisa jadi posisinya itu adalah posisi mengikut atau posisi diikut gitu. Posisi mengerjakan atau sedang dikerjakan, itu saja. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu jaddidu imanakum, memperbaharui kondisi keimanan kita sesuai dengan pergantian waktu. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berpesan, kata beliau, kan iman ini menurut pendapat yang paling rajih ataupun sahih, iman itu ada 4 kategori iman manusia itu. Jadi ini menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu 4 kategori. Tergantung nanti iman kita kategori yang mana. Yang pertama, An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan,
Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi iman kita manusia itu kadang naik, kadang turun. Makanya di setiap akhir tahun itu perlu evaluasi. Apakah iman kita saat ini sedang naik atau sedang turun? Jadi kalau dirasai ada kenaikan grafik iman, apa buktinya, apa tandanya, ciri-cirinya grafik iman itu sedang baik, sedang elok, cuaca sedang elok. Kita kan kalau melihat cuaca, ciri-ciri cuaca sedang elok itu awannya nggak banyak, kan gitu. Kemudian angin bertiup tidak terlalu kencang, berarti cuacanya sedang baik. Tapi kalau awannya banyak, anginnya bertiup kencang atau malah mendung, itu kan kondisi berarti cuaca kurang baik. Maka sehingga BMKG mengatakan perkiraan cuaca, kan begitu. Nah, perkiraan cuaca bahwa hari ini cerah. Nah, cerah ini menunjukkan situasi baik, kan? Mendung, nah, berarti ini kurang baik. Hujan, nah, menurut manusia kan tidak baik tuh hujan itu. Tapi menurut Allah baik, kan? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut manusia baik, menurut Allah tidak baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagaimana menandai atau mengenali ciri-ciri iman yang sedang baik, kondisinya sedang baik itu bagaimana? Semangat ibadahnya itu tinggi. Kalau ada momen sedekah dia tak mau ketinggalan, dia harus ikut. Nah, itu iman sedang baik tuh. Kalau ada ibadah walaupun nampaknya kecil, tapi kan menurut kita yang kecil tuh. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala itu sekecil-kecil nilai pahala itu lah 1 kelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Mana ada yang kecil? Menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut kita barangkali kecil. Amalan itu kecil bentuknya. Padahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apalagi manfaatnya bagi orang yang mengerjakan amalan tersebut. Contoh nih, saya beri contoh. Habis sholat maghrib, kan salah satu yang disunnahkan itu adalah rawatib, ya. Yang dianjurkan itu kan menjaga sholat rawatib. Artinya rawatib ini kan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudah. Itulah rawatib. Jumlahnya 2. Hah? Berapa? 2 boleh. Jadi rawatib itu jumlahnya 2 boleh. 12 rakaat itu yang disebut rawatib. Walaupun nanti terjadi perselisihan pendapat tentang waktu mengerjakannya. Ada yang mengerjakan rawatib itu sebelum asar masuk kategori rawatib, ada yang mengatakan tidak. Itu saja bedanya. Kalau jumlahnya 2 boleh. Setelah maghrib kita dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat, kan ya? Namanya rawatib ba'diyah. Jadi sholat sunnah ba'diyah maghrib. Semua orang yang tahu hikmah sholat sunnah rawatib, karena ada janji bahwa orang yang menjaga rawatib yang 12 itu kata Rasul akan dibangunkan baginya istana di surga. Maka sahabat, di zaman sahabat tidak ada satu sahabat pun yang melewatkan rawatib. Seluruhnya aktif melaksanakan rawatib itu seperti melaksanakan sholat wajib. Makanya kalau tertinggal mereka qada. Contoh nih, sholat rawatib itu kan ada yang sesudah, tapi juga ada yang sebelum. Kalau orang sudah merutinkan rawatib yang 12 rakaat ini, sudah bertahun-tahun dia selalu nggak pernah ketinggalan rawatibnya. 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudahnya.
2 rakaat sebelum asar. Ini satu pendapat nih. Satu pendapat lagi 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Asar enggak ada. Sebelum asar tidak ada. Tapi bukan sholat sunnahnya yang tidak ada, rawatibnya. Satu pendapat mengatakan bahwa rawatib itu termasuk sebelum 2 rakaat sebelum asar. Tapi satu pendapat mengatakan yang sebelum asar itu bukan rawatib. Tapi tetap ada sholat sunnahnya. Nah. Kemudian mana lagi itu kan lah 6 tuh. 2 sebelum, 4 sesudah zuhur, berarti 6. Atau 2 sebelum, 2 sesudah, 2 sebelum asar, 6. Kan tetap 6. Nah yang 6-nya lagi yang mana tuh? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Jadi sebelum isya tuh ada sholat sunnah, ada. Sebelum maghrib ada sholat sunnah, ada. Tapi namanya bukan rawatib. Jadi kalau yang rawatib itu namanya muakkad. Kalau yang tidak rawatib itu namanya ghairu muakkad. Jadi yang muakkad itu bedanya dengan yang ghairu muakkad itu apa tuh? Yang muakkad itu sholat sunnah yang nyaris tidak pernah ditinggalkan. Kalau tertinggal dalam satu kondisi dikodo. Kalau ghairu muakkad kadang dikerjakan, kadang tidak. Seperti apa tuh? Sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Itu kadang dikerjakan, kadang tidak. 2 rakaat sebelum isya. Kadang dikerjakan, kadang tidak oleh sebagian orang. Tapi para sahabat dulu nggak ada yang meninggalkan. Contoh tuh. Begitu berkumandang azan maghrib tuh tiang-tiang masjid kata sahabat penuh. Sehingga orang yang di luar mengira bahwa di masjid itu sudah tak bisa diisi lagi. Saking banyaknya orang berkerumun, berlomba menuju tiang masjid. Supaya bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Karena Nabi menganjurkan sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi, sholatlah liman sya'a, bagi yang mau. Bagi yang tak mau nggak apa-apa, tidak sholat. Tapi bagi yang mau sholat. Nah di sini ada beberapa kondisi Bapak Ibu. Yang pertama, sholat sunnah sebelum maghrib itu tidak ditinggalkan oleh para sahabat di zaman dulu. 1. Yang kedua, kenapa tiang masjid yang mereka buru sebagai tempat sholat? Supaya ada sutroh. Supaya ada sutroh. Pembatas. Jadi, ketika orang terbiasa mengerjakan rawatib atau muakkad yang 12, satu saat tertinggal olehnya karena kondisi dia terlambat. Contohnya mau maghrib, kalau yang sebelum maghrib kan bukan muakkad tapi ghairu muakkad. Contohnya sebelum zuhur dia sampai di masjid, iqamat sudah dikumandangkan. Masih boleh nggak sholat sunnah? Nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Jadi kalau iqamat sudah dikumandangkan, orang yang sholat pun harus berhenti. Ini serakaat baru orang lah iqamatnya mesti berhenti. Jadi begitu dia masuk masjid ternyata ada 2 muakkad yang tertinggal. Apa itu 2 muakkad yang tertinggal? Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua qabliyah. Sementara dia tidak pernah meninggalkan ini. Maka ini sebaiknya diqodo setelah sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur itu dia kerjakan ba'diyah zuhur dulu. Apakah dia mengambil jalur ba'diyah 2 atau dia mengambil jalur ba'diyah 4? Kan boleh itu, 2 pendapat tadi. Ditambah dengan kodo qabliyahnya sekaligus dengan tahiyatul masjidnya. Jadi begitu caranya. Karena ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau kedatangan tamu. Waktu itu sholat zuhur.
Begitu selesai sholat zuhur nih, memuliakan tamu, Bapak Ibu, memuliakan tamu nih. Kadangkala kan kita untuk mengerjakan sholat sunnah itu ada kewajiban yang terlalaikan. Memuliakan tamu kan termasuk kewajiban ya. Kewajiban. Apalagi nih yang datang nih tamu istimewa. Jadi orang jauh dia datang dari jauh. Jadi bisa kita undur sebentar sholat sunnah kita itu untuk menghormatinya, mendatanginya. Kemudian kita persilahkan dia duduk dulu. Kita kasih hidangan makanan atau minuman ringan dulu. Baru kita lanjutkan sholat ba'diyah kita, boleh. Boleh. Jangan biarkan tamu itu menunggu lama dengan sholat kita yang kan sholat sunnah itu dianjurkan lebih lama daripada sholat wajib. Rukuknya, berdirinya, rukuknya, iktidalnya dan sujudnya kan. Jadi membiarkan tamu menunggu lama dengan mengerjakan sholat sunnah ini tidak dijumpai dari sifat Nabi, bahwa Nabi itu pernah memuliakan tamu sampai dia tidak sempat mengerjakan ba'diyah zuhur. Jadi kalau tidak sempat mengerjakan ba'diyah zuhur artinya apa tuh? Setelah selesai sholat kemudian Nabi zikir, ada tamu, dia datangi tamu itu. Saking asiknya melayani tamu itu, tertinggallah sholat ba'diyah zuhurnya. Setelah asar Nabi sholat. Kan sholat sunnah setelah asar kan dilarang. Dilarang kan? Dilarang. Tiga waktu sholat sunnah itu dilarang ya. Tapi sholat sunnah apa tuh yang dilarang? Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak atau ba'diyah. Ba'diyah nggak ada, mutlak juga nggak boleh. Ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah subuh artinya sholat sunnah setelah subuh tidak ada. Sholat sunnah setelah asar juga tidak ada. Sholat sunnah mutlak juga tak boleh. Sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sekali. Karena dia ingin sholat, tidak ada kegiatan. Misalnya dari pagi, habis terbit matahari dia sholat duha. Kebetulan dia nggak punya kegiatan hari itu. Dia tidak bekerja, dia tidak punya kepentingan lah di hari itu. Maka dia wudhu, kemudian dia sholat sebanyak-banyaknya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Atau orang yang tidak pulang ke rumah antara maghrib dengan isya. Dia nggak pulang ke rumah antara maghrib dengan isya. Dia nunggu waktu sholat. Sepanjang proses dia menunggu itu, dia masuk kategori orang yang sholat. Habis dia sholat sunnah maghrib, dia baca doa, dia baca Quran, dia baca zikir. Kira-kira setengah jam. Dia ingin beralih mengerjakan sholat sunnah. Maka dia kerjakan sholat sunnah sampai datang waktu isya misalnya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Atau setelah tidur di waktu malam. Jam 11 atau jam 12 dia bangun. Tak bisa tidur lagi. Dia ambil air wudhu. Dia sholat sunnah 2 rakaat wudhu. Kemudian karena dia sudah tidur. Maka dia melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sebanyak-banyaknya. Nah itu masuk kategori sholat sunnah yang mutlak. Jadi sebanyak-banyaknya sholat itu tanpa batas rakaatnya. Itu namanya mutlak. Itu yang tak boleh setelah asar, setelah subuh atau pada saat matahari sedang tinggi, sedang lurus sampai matahari gelincir. Nah Bapak dan Ibu, jadi setelah sholat asar itu Nabi sholat lagi. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah kenapa sholat lagi? Memangnya ada sholat sunnah setelah sholat asar. Nah, baru dijelaskan oleh Nabi tadi. Karena tamu yang datang itu saya ketinggalan sholat ba'diyah zuhur. Maka sekarang saya sholat ba'diyah zuhur. Padahal kapan dia lakukan itu? Setelah asar. Jadi mengkodo sholat sunnah zuhurnya di waktu sholat asar setelah sholat asar itu. Jadi itu alasannya kenapa sholat sunnah yang biasa dikerjakan kalau tertinggal boleh
boleh diulang atau dikodo mengerjakannya setelah sholat wajib selesai. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi ketika kita mengerjakan sholat sunnah itu karena rawatib, pahalanya besar, janji Allah dibangunkan istana di surga, dikerjakanlah oleh orang ini sholat tersebut. Pada saat mengerjakan sholat itu, dia punya banyak ayat yang dia hafal. Surah juz amma itu seluruhnya sudah hafal. Artinya juz 30 dia sudah hafal. Maka dia pilih salah satu dari surah itu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang dianjurkan ketika itu, yang dicontohkan Nabi, termasuk bagian sunnah yang apabila dikerjakan tidak hanya sekedar pahala rawatibnya yang dapat, tapi ada pahala yang lebih karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia kerjakan dengan setelah membaca Fatihah, dia bacalah rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah surah Al-Ikhlas. Rawatibnya terlaksana. Ya. Kemudian dia telah melakukan sunnah yang baik karena dia mengerjakan di rakaat yang pertama itu surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi, dia dapat lagi pahala selain rawatibnya. Jadi selain rawatibnya dapat pula pahala balik. Nah, sesuai dengan dalilnya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita beramal sesuai persis dengan yang dikerojokan oleh Nabi itu, selain pahala amal itu dapat, pahala mencontoh nabinya itu lebih dapat lagi. Jadi di situ ada pahala berlebih. Pahala sunnahnya, pahala rawatibnya dapat, pahala mencontoh nabinya pun dapat. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika kita sholat mencontoh Nabi? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Yang kedua apa lagi? Yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni karena mengerjakan sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Itu makanya tidak ada yang ringan ibadah itu dalam Islam ini. Jadi kalau kita memandang satu ibadah di dalam Islam itu dengan pandangan yang remeh, sehingga karena remehnya kita abaikan, kita tinggalkan, maka yang rugi kita. Rugi kita walaupun kita tidak berdosa karena meninggalkannya. Sunnah itu kan begitu ya. Dikerjakan berpahala, tapi bila ditinggalkan rugi. Dosanya memang tak ada, tapi ada kerugian ketika meninggalkan. Jadi kalau dulu itu orang memahami sunnah itu kan begini. Kan dalam kitab fikih pelajaran pertama itu kan ada nanti persoalan apa namanya haram, kemudian halal, kemudian makruh kan gitu. Nah, kemudian ada sunnah, ada mubah. Nah, orang memahami yang wajib itu seperti apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, kan begitu wajib. Ya. Yusibu bifi'lihi wa yu'aqabu bitarki. Berpahala jikalau dikerjakan, tapi berdosa jikalau ditinggalkan. Itu namanya wajib. Kalau yang sunnah bagaimana? Diberi pahala ketika dikerjakan. Wala yu'aqabu, tapi tidak ada dosa jikalau ditinggalkan, kan begitu. Nah, bagaimana nih bahasa awaknya kok diberi pahala ketika dikerjakan, tidak berdosa jikalau ditinggalkan? Itu kalimat ya, pemahaman yang tepat tentang kalimat itu apa? Diberi pahala jikalau dikerjakan, rugi jikalau ditinggalkan. Nah, itu. Jadi translate-nya itu diperbaiki balik. Jadi
Kalau yang sunnah berpahala dikerjakan, rugi bila ditinggalkan. Jadi selama kita menganggap berpahala dikerjakan, nggak berdosa bila ditinggalkan, ya orang sepele, kan tak berdosa. Barang dari kerojokan kan tak berdosa. Jadi karena menganggap tidak berdosa kocak, ya sudah ditinggalkan saja. Tapi kalau dikatakan rugi kalau nggak dikerjakan, ya orang takut meninggalkan. Kenapa takut rugi? Sebab tidak ada orang yang tidak takut rugi. Ada rugi jadi tidak ada tuh Pak. Dalam hatinya pasti bunyi. Jadi kalau ada orang mengatakan biarlah dan rugi, sebenarnya dalam hatinya lah kecewa benar. Jadi setiap orang pasti ingin untung, pasti itu. Itu tabiat manusia. Mana ada manusia yang mau rugi? Jangankan rugi, pakai orang podo pun tidak maunya. Jangankan rugi. Jadi Allah yang berbahagia, Islam itu mengajarkan tidak ada amal yang kecil. Seluruh amalan itu besar. Dan tidak ada dosa itu yang dipandang kecil. Karena seluruh itu akibatnya besar. Mana ada dosa yang akibatnya kecil? Neraka Pak, tentangannya kocik itu. Jadi kadang-kala kita menganggap dosa itu kecil sehingga sepele mengerjakannya. Dia dianggap ketek kocak. Jadi jangan pernah menganggap dosa itu kecil. Pandang semua dosa itu besar. Jadi kalau orang memandang semua dosa itu besar, dia akan takut mengerjakan. Tapi kalau ada dosa yang dipandang kecil, maka terbiasalah dia mengerjakan dosa itu. Tidak pula ada amal yang dipandang kecil, seluruh amalan itu besar. Karena apa? Karena balasannya surga. Jadi kalau surga balasannya, mana ada yang kecil amalan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wajah yang berseri saja, wajah yang manis ketika berhadapan dengan saudara kita, itu merupakan pahala. Ada orang datang kita senyum, itu sudah pahala. Ya. Jadi jangankan memberikan hidangan, berwajah manis saja sudah pahala. Jadi tidak ada di dalam Islam itu yang dinilai kecil. Apakah itu pahala? Apakah itu dosa? Semuanya bernilai besar. Nah, jadi iman tadi, kata Imam Nawawi, ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun. Nah, mengenali iman yang kondisi sedang naik itu adalah dengan cara apakah hati kita tertarik dengan amalan walaupun menurut orang kecil, tapi kita tetap menganggapnya besar dan rutin mengerjakan. Itulah tanda kondisi iman sedang baik, sedang naik. Tapi kalau kondisi iman sedang buruk, pahala besar pun ditinggalkan. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun dilanggar. Itu kalau kondisi iman sedang turun. Nah, jadi kita sajalah mengukurnya lagi. Pak awak salamualaikum. Apakah kita memandang seluruh amal itu besar sehingga tidak ada yang mau ditinggalkan? Atau apakah kita memandang dosa itu semuanya besar sehingga kita takut untuk melanggarnya? Kalau itulah kondisi kita, berarti iman kita sedang baik. Yang kedua, yazidu wala yanqusu. Iman manusia itu selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang. Nah, itu tidak model kita itu. Kalau model kita kan situasinya, iman itu tergantung situasi ya. Tergantung situasi. Iman kita itu kebanyakan tergantung situasi. Pegawai baru-baru gajian, nah itu iman sedang elok itu. Ya, petani baru-baru panen. Suami istri baru-baru nikah. Kalau lah lama-lama nikah, enggak lah. Kalau lah lama panen, enggak boleh Pak. Banyak mengeluh saja lah. Itu tandanya iman itu tergantung situasi.
situasi. Kan orang baru-baru panen ceritanya kan hasil toroi. Alhamdulillah, syukurillah. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, sadu disobui. Karena nak topik lagi sobui yuk. Innalillah. Bab itu karena kondisi imannya sedang elok itu. Ndak topik pun kalimat itu dibacanya juga meluapkan rasa gembira. Tapi kalau lah lama-lama panen lah innalillah saja adalah. Jadi iman tergantung situasi. Kondisi yang kedua, iman yang selalu naik itu adalah para nabi, para rasul, para aulia. Jadi ini orang yang imannya apapun kondisi bertambah terus. Iman sedang dakwah diterima, imannya nambah. Dakwah ditolak, iman nambah. Itu nabi itu. Rasul, kalau ketika dia dakwah diterima, dia bersyukur. Dakwah ditolak, tetap bersyukur. Tetap imannya baik. Ibadahnya baik. Kalau kita kan tidak. Ketika dakwah kita diterima, kita semangat. Tapi ketika dakwah kita dicaci maki, kita berhenti. Itu imannya model manusia. Tapi kalau model nabi, model rasul, mereka imannya itu selalu naik, selalu bertambah. Yang ketiga, yang kusu wala yazidu. Selalu menurun, tidak pernah naik. Nah, ini berbahaya nih. Orang-orang munafik. Orang-orang kafir dapat nikmat sebanyak apapun tetap kufur. Buktinya tak mau sholat, tak mau puasa. Ini, kalau dia mengaku Islam berarti dia munafik. Ini kategori ini yang paling banyak nih. Yang paling banyak kategori yang ketiga kok. Iman selalu turun walaupun nikmat bertambah. Tetap tidak mau sholat walaupun ditimpa musibah. Sudah nyata-nyata dia menghadiri jenazah. Artinya takziah. Sudah nyata-nyata dia ikut ngangkat jenazah. Sudah nyata-nyata dia ikut ke masjid. Tapi tetap dia tak mau sholat. Orang sholat zuhurnya nunggu saya di luar. Tak ikut sholat pak ya ulun lain. Bayangkan itu sekeras apa lagi hati. Ada yang meninggal keluarganya malah. Dia ikut mandikan jenazah. Itu kan pelajaran besar tuh. Hari ini saya yang mandikan dia. Besok saya dimandikan orang seperti dia. Hari ini saya yang kafani dia. Besok saya dikafani orang seperti dia. Hari ini saya yang angkat dia. Besok saya diangkat orang seperti dia. Hari ini dia disolatkan. Besok saya juga akan disolatkan. Hari ini saya nguburkan. Besok saya akan dikuburkan. Kan itulah hikmahnya berziarah kubur itu. Kata Nabi, kuntu nahaitukum. Aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur. Aku dulu pernah melarang kalian menyimpan daging kurban. Tapi sekarang kata Nabi ziarah kuburlah. Sekarang simpanlah kata Nabi. Apa gunanya ziarah kubur? Mengenang tentang betapa dahsyatnya kematian. Supaya kita dekat dengan Allah. Ini yang nguburkan malah tertawa. Masih bergurau bayangkan. Sedang menguburkan orang tolok aja bergorah baru. Kawan tak lagi giliran si anu bulu lah ikonya. Model itu bulu gorahnya tuh. Sama sekali tidak ada takutnya manusia itu. Bayangkan dia ngangkat jenazah, nurunkan jenazah, elok-elok sebentar lagi giliran sinan bulu pada ikolai. Itu gorahnya dikubur tolok di orang zaman ini. Pertanda hati sudah terlalu sakit, sudah terlalu parah, sudah terlalu keras. Ini yang disebut dengan qaswatul qulub. Kose hati, kesat hati. Kata Nabi, doamu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf,
Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bukan sabda Nabi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Wahab bin Munabbih, apa kata beliau? Bagaimana doamu akan sampai kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah mendengarkan apalagi mengabulkan doamu? Sementara kamu berdoa dari hati yang lalai. Min qalbin ghafilin. Hati yang main-main. Sehingga beliau ditanya nih, apa sebabnya hati seseorang itu main-main dan lalai serta suka bergurau walaupun dalam kondisi yang sangat kritis seperti bergurau di kuburan pada saat ada kematian. Apa sebab orang seperti itu? Salah satunya adalah kamu kuburkan jenazah tetapi kamu tidak mengambil iktibar, pelajaran dari apa yang kamu kuburkan itu. Itu makanya hati menjadi keras. Jadi tidak mengambil pelajaran dari setiap ada kematian. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi ada penjelasan salah satu penyebab hati itu keras, susah disentuh, susah diingatkan itu karena menganggap enteng tentang persoalan kematian. Bahkan ucapan orang tentang kematian pun sangat luar biasa mengerikan. Ya. Sering terucap dari mulut seseorang tentang bergurau dengan kalimat-kalimat mati. Ada kawannya terpeleset, hampir mati nak. Kalimat seperti itu kan sudah jadi gurauan bagi kita. Padahal kematian itu adalah sebuah nasihat. Jangan bergurau dengan yang namanya kematian, tapi jadikanlah kematian itu sebagai pelajaran. Nah, orang yang kondisi imannya selalu turun, tidak pernah bertambah sekalipun dalam kondisi susah. Sudahlah rezeki payah, usaha tidak lancar, tuntutan kehidupan banyak, ke masjid tak mau. Jangankan ke masjid, sholat saja tidak. Kan kasihan tuh, kasihan barangkali coba, enggak sekali tidak. Beribu-ribu kali kasihan. Ada orang yang hidupnya susah, menafkahi keluarga kadang cukup, kadang tidak. Tuntutan kehidupan sangat banyak, namun tidak mau beribadah kepada Allah. Ada lagi orang yang nikmatnya tambah banyak, tapi ibadah juga tidak mau kepada Allah. Jadi kalau yang nomor 2 kok ya oke lah dulu nak. Jadi ibaratnya pitih banyak, rumah godang, usaha lancar, anak-anaknya sukses. Kemudian dia tak sholat, ya istidrat lah baginya. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga dia tak sholat, dia tak ngaji, dia tak puasa. Barangkali walaupun itu dilarang, tak boleh. Itu sama saja bermaksiat kepada Allah. Tapi orang masih akan mengatakan wajar, ini kan berado. Dia kan orang mampu. Tapi kalau sudahlah hidup susah, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Pulang ke rumah, anak merengek minta belanja, nak diagih hendak ado. Orang rumah lampe karui di kaniang nyedek belanja hendak dape. Solat hendak pulo nama. Puaso hendak pulo, lajole makan saja susah hendak pulo nama puaso. Apa salahnya di bulan puasa itu karena semua orang juga tak makan, kita ikut berpuasa? Sehingga aturannya mengurangi belanja lebih jadi berkurang kan? Tapi karena kondisi iman tidak baik ya. Walaupun hidupnya melarat, dia tetap saja tidak mau beribadah kepada Allah. Ini orang-orang yang diibaratkan sudah jatuh tertimpa. Apa nama istilahnya, jatuh tertimpa? Tempo rumah pak. Nggak tangguhnya, lah rumahnya pun nanam nimponya. Lah jatuh dimpo rumah belum deh. Tindak jonjang sana nama impoknya lah. Bayangkan hidup susah, hari-hari susah.
Kadang-kadang terpaksa ngemis. Dari rumah kanan cie. Orang sholatnya duduk tepi jalan tuh. Sambil minta-minta. Ini kan sudah kelewatan. Luar biasa lah kelewatannya itu. Nah, ini kondisi iman nomor 3. Nah, kemudian macam iman yang keempat. La yazidu wala yanqusu. Iman yang selalu menetap. Ini para malaikat nih. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya kondisinya serupa itu saja. Disuruh sujud ya sujud saja. Disuruh ruku ya ruku saja. Disuruh bertasbih ya bertasbih saja. Tidak ada keinginan ingin berubah-ubah. Nah, kalau kita manusia kan selalu ingin berubah. Nah, Bapak dan Ibu, di awal tahun ini kondisi itulah yang harus kita perhatikan. Karena ini adalah malam tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Karena ini adalah awal bulan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Selesai jatah umur setahun kita habiskan. Entah berapa lagi sisanya, wallahu a'lam. Jadi jangan berbangga dengan bergantinya tahun, tetapi semakin takutlah kepada Allah sebab jatah hidup semakin berkurang. Selamat tahun baru Islam untuk kita seluruhnya. Semoga Allah merahmati kita, memberkati kita, menunjuki kita agar senantiasa lebih baik hendaknya amalan kita di tahun berikut ini, di tahun-tahun yang akan datang ini, dan kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.